Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fauzia dari kelompok 6 selaku moderator. Di sini kami akan memaparkan materi tentang konsep dasar sosiologi dan antropologi. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Vanessa Fauzia. Lalu ada Fitria Nur Aulia, Fitria Rayani Rahman, Intan Oktaviani A, dan Sania Amalia. Selanjutnya ada pengertian individu yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian individu. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan kesatuan yang terbatas yaitu sebagai manusia perseorangan bukan sebagai manusia keseluruhan. Selanjutnya ada individu menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Martin Luther. Pengertian individu ini merupakan satuan kecil yang tidak dapat atau tidak bisa dibagi lagi, yakni manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam dirinya itu selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, serta rukun. Yang kedua menurut Sudiman Kartohadiprodjo. Di dalam Surjono Sukanto 2003, arti individu ini merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, serta rukun. Yang ketiga ada menurut Abdul Shani. Kata individu ini berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum yang memiliki arti satuan terkecil yang tidak dapat atau tidak bisa dibagi lagi. Yang terakhir ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, pengertian individu ini merupakan orang atau seseorang, pribadi orang terpisah dari yang lain. Organisme yang hidupnya itu berdiri sendiri. Secara fisiologi, ia itu bersifat bebas atau tidak memiliki hubungan organik dengan sesamanya. Selanjutnya ada peran individu dalam kehidupan. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai status kedudukan atau status dan peran atau role yang berbeda. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status tertentu, menurut D. Hendro Puspito. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status dan peran ada dua hal yang saling berkaitan. Status menunjukkan siapa orangnya, sedangkan peran menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang itu. Lalu, ada kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat itu ada dua macam. Yang pertama ada ascribed status, kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Yang kedua ada achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan sendiri. Selanjutnya ada jenis status dan peran sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada peran yang diharapkan atau expected roles dan peran yang terlaksana dalam kenyataan atau actual roles. Lalu yang kedua ada peran yang terberi ascribed roles dan peran yang diperjuangkan achieved roles. Lalu yang ketiga ada peran kunci key roles dan peran tambahan supplementary roles. Lalu yang keempat ada peran tinggi, peran menengah, dan peran rendah. Lalu ada pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Lalu ada pengertian kelompok menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian kelompok menurut De Vito pada tahun 2002 yang mendefinisikan kelompok adalah sebagai kumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Lalu yang kedua ada pengertian kelompok menurut Slamet pada tahun 2003, yaitu dua atau lebih orang yang terhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui pola atau struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. Lalu ada pengertian kelompok menurut Robert F. Bach, yaitu kelompok
kelompok kecil yang dikutip dari Saleh pada tahun 2010 adalah sebagai jumlah orang yang terlibat dalam interaksi satu dengan yang lainnya dalam suatu pertemuan yang bersifat tatap muka. Setiap anggota kelompok mendapat kesan atau penglihatan antara satu dengan yang lainnya yang cukup jelas. Lalu ada pengertian masyarakat. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal Arab syaraka yang berarti ikut serta dalam berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Baik, masih tentang pengertian dari masyarakat. Andrean dan Parker secara rinci menjelaskan bahwa masyarakat itu adalah satu, adanya sejumlah orang. Dikatakan masyarakat apabila berjumlah lebih dari satu orang. Yang kedua, bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, masyarakat yang tinggal di negara Indonesia, masyarakat yang tinggal di negara Jepang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengadakan hubungan satu sama lain. Hubungan di sini dapat diartikan sebagai hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan kerabat, dan lain sebagainya. Yang kelima, merupakan satu kesatuan sehingga memiliki rasa solidaritas. Yang keenam, adanya saling ketergantungan. Yang ketujuh, masyarakat merupakan sistem yang diatur oleh norma-norma atau aturan tertentu. Seperti di Indonesia, diterapkannya perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, menghasilkan suatu kebudayaan. Contohnya seperti di negara kita, yakni Indonesia, yang di setiap daerahnya itu memiliki ciri khas kebudayaannya masing-masing. Selanjutnya ada pengertian masyarakat menurut ahli. Yang pertama, menurut McIver dan Page, masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan. Sedangkan menurut Selo Sumarjo, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan. Selanjutnya masuk ke interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok per kelompok, maupun antar perorangan kepada kelompok. Lalu ada jenis-jenis dari interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi individu dan individu atau orang per orang. Contohnya, misalnya saya berinteraksi dengan Intan, misalnya. Yang kedua, ada interaksi antara kelompok dan kelompok. Contohnya, kelompok kelas C berinteraksi dengan kelompok kelas B. Seperti itu. Yang ketiga, ada interaksi antar individu dan kelompok. Seperti saya menanyakan sesuatu hal di grup kelas maksudnya. Ya, seperti begitu. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, ada pelaku dengan jumlahnya lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada dimensi waktu di antaranya masa lampau, masa
masa kini dan masa yang akan mendatang, yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Yang keempat, ada tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Pengertian pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Dengan demikian, pranata sosial disebut juga dengan institusi sosial atau lembaga sosial dalam masyarakat. Fungsi pranata sosial. Pada prinsipnya, fungsi pranata sosial atau institusi sosial adalah untuk menyadarkan seluruh anggota masyarakat agar berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kesadaran yang terwujud dalam perilaku tersebut diperlukan dalam rangka menjaga keharmonisan sosial dan kelanggengan sistem sosial. Jenis-jenis pranata sosial. Yang pertama, pranata keluarga. Pranata keluarga merupakan sistem nilai, norma, dan perilaku dalam lingkup unit sosial kecil yang dinamakan keluarga. Setiap keluarga memiliki nilai dan normanya sendiri. Yang kedua, pranata pendidikan. Pranata pendidikan yaitu sistem nilai, norma, dan perilaku dalam lingkup pendidikan. Pendidikan yang dimaksud seringkali diasosiasikan dengan pendidikan formal seperti sekolah. Yang ketiga, pranata ekonomi, yaitu sistem sosial tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kesejahteraan. Pranata ini memiliki aturan-aturan tertentu tentang proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat, ada pranata agama, yaitu sistem, nilai, dan norma yang terkait dengan keyakinan dan kebenaran. Agama sebagai pranata sosial dapat dipahami dengan adanya aturan-aturan transendental yang mengatur kehidupan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah perwujudan dari sebuah renungan, kerja keras, dan kearifan suatu masyarakat dalam mengarungi dunianya. Kebudayaanlah yang menjadikan suatu masyarakat dapat memandang lingkungan hidupnya dengan bermakna. Dengan format budaya pula, masyarakat menata alam sekitarnya dan memberikan klasifikasi, sehingga berarti bagi warganya, dan dengan begitu tindakan terhadap alam sekitarnya itu terorientasikan. Adapun kebudayaan menurut para ahli, yang pertama menurut Kuncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil yang harus didapatkannya dengan belajar, dan semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, menurut Muhammad Hatta, kebudayaan adalah sebuah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Dan yang terakhir, menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir. Menurut J.J. Huningman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu sendiri. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sistem sosial itu. Yang ketiga yaitu artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas,
perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifat artefak paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama. Yang pertama, kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Lalu yang kedua, kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.